Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas sekali pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, setelah kawan-kawan selesai bicara tentang median, modus, min, ya baik data single maupun data kelompok, maka ini tujuannya, yaitu kita bicara lagi ukuran kemiringan dan keruncingan data. Ya, Zahra, Iya, Pak. apa yang disebut dengan miring? Ya, Nggak apa yang disebut dengan miring? Kok bingung? sejajar. Hah? Coba gambarkan di sini dulu. Mana miring dulu? Nah, coba gambarkan. Bagaimana miring itu? Miring. Ya, ya bagaimana miring tuh? Jangan kesini ya, Bu. Dulu bagaimana miring tuh? Belum. Ayo, asal tuh itu, laki apa? Siapa tadi ngomong itu? Lipat. Coba bagaimana miring tuh? Ayo, Nah, kayak lipat dulu. ayo. Gambarkan dulu bagaimana miring tuh. Oke, Arifa bagaimana gambar runcing? Hmm. Loncengnya. Oke, nah. Ini. Nah, itu miring. Rifa runcing. Gimana? Gini, kau. Coba runcing bagaimana? Itu akar mami. Nah, oke, berarti paham ya? Dia muter. Sudah memahami secara bentuk apa itu miring dan Runcing. runcing. Nggak perlu kita kuliah gini. Karena paham. Iya, Pak. Nah, tapi karena kita bukan bicara garis, bukan bicara mulut, bukan bicara otak, ya kan? Ada orang otak miring, apa arti otak miring? Sekali. Apa otak miring itu apa artinya lima? Putus kabel. Apa putus kabel itu apa? Hah? Pakai saya, Pak. Nah, Tajam. kalau mulut runcing? Kiri tetangga. Kayak, jadi kita mencoba untuk di statistika ini ada namanya ukuran kemiringan dan keruncingan data. Ini semuanya merupakan kolaborasi dari median, modus, dan Men. man. Ya, oke. Min. Kita lihat dulu. Kemiringan atau yang disingkat bahasa Inggris atau diistilahkan dengan squeeness. Oke, squeeness. Nah, bacanya apa nih, Halimah? Apa bacanya nih bahasa Inggrisnya? Saya. Apa? Squeeness kan? Nah, ya, kalau kita artikan di sini adalah derajat ketidaksimetrisan atau penyimpangan dari kesimetrisan sebuah distribusi. Jadi, apa itu simetris? Ini Hah? sejajar. Sejajar. Nah, ini contohnya nih. Nah, kalau dia di sini kita buat ini sama besar luasnya, ini kita sebut simetris, ya. Nah, maka yang disebut dengan miring, dia tidak lagi seimbang, tidak simetris, ya. Karena dia bicara data, data itu nanti bicara distribusinya. Distribusi biasanya digambarkan dengan parabola, ya. Bisa digambarkan dengan sini apa namanya kemarin? Sumber apa namanya? X ini, sini. Kalau ini sama besar luasnya atau cakupannya, maka kita sebut dia apa namanya? Simetris. Di dalam data nanti kita melihatnya ada ternyata ketidaksimetrisan. Nah, dikenal dengan kemiringan. Ya, contohnya nanti ini dia. Nah, oke. Gimana miringnya? Gimana miringnya? Kiri. Lagi Kiri. kiri. Oke, lagi gini.
Ah, Udah. ya. Ah, di mana miringnya? Kanan. Ya, kanan. Di sini miringnya. Di sini miringnya. Maka dikenal dengan istilah skewness untuk kegiatan distribusi data. Nah, apa fungsinya? Kita mau melihat nanti normal atau tidak normalnya suatu distribusi data tersebut. Apa itu distribusi data? Ya tadi, ya dalam kebiasaan kita pasti kelas menengah itu lebih banyak orangnya. Ya, ini contohnya nih. Ini orang miskin. Negara itu bisa tentram kalau ini orang miskin. Ini orang Saya. kaya. Nah, kalau tidak ada kelas menengah, ini kelas menengah, kelas menengah. Kelas menengah. Artinya apa menengah? Dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya walaupun masih bersifat ya sebatas kebutuhan saja. Tapi tidak lagi terlalu dipikirkannya. Sedangkan orang miskin ya kebutuhannya walaupun bisa dipenuhi tapi masih Kurang. kalau orang kaya apa? Berlebih-lebih. Jadi dalam sosial ekonomi ya yang terjadi contohnya di negara-negara Afrika, kelas menengahnya ini hilang. Hilang kelas menengahnya. Kenapa hilang kelas menengahnya? Ya karena tidak ada yang namanya itu lapangan pekerjaan untuk mereka. Siapa ini mereka? Biasanya orang-orang terdidik, orang-orang memiliki pendidikan dan harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, maka dia menjadi ke kelas miskin. Nah, hilang. Maka karena hilang dia, maka akhirnya apa? Yang timbul adalah orang miskin dan orang kaya. Timbulnya miskin dan kaya ini pada ujungnya apa? Ya kita lihat saja nantinya. Kalau dia lebih banyak orang miskinnya, ini berarti negaranya bisanya apa? Kalau banyak orang miskinnya, Banyak kriminal. kriminal. Makanya ini kita sebut dengan nih, ya kita sebut dengan squeness negatif. 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 Negatif aja isi semua tuh. Ya kan? Misalnya 5 orang kayanya nih, lagi enak pakai mobil, jalan raya. Karena banyak orang miskinnya kan kelas menengah hilang, orang miskinnya banyak. Ya kan? Kenapa dia miskin? Karena orang terdidik tidak dapat pekerjaan. Tentu orang terdidik tidak dapat pekerjaan, tentu dia jatuh miskin. Karena dia terdidik, otaknya lancar untuk berpikir. Bagaimana mendapatkan Uang. uang. Oh, dapat dia 5. Wah, 5 pakai mobil nih. Punya ide dia, ditaruhnya paku. Hmm. Kan orang pintar tuh, yang bisa berpikir seperti itu. Atau apa? Pura-pura jatuh dia. Pokoknya otaknya itu berpikir bagaimana mendapatkan uang, tapi bukan cara bekerja. Ya, lebih bahaya lagi orang pintar yang tidak bekerja. Karena apa? Dia banyak akal untuk melakukan kejahatan. Kejahatan. Tapi kalau orang yang tidak terdidik, dia kejahatannya bisa kita teka, ya kan? Tapi kalau orang terdidik, sudah dikasih pekerjaan, jahat dia, otaknya itu bekerja untuk kriminal. Letaknya paku. Karena dia terdidik, tahu dia. Nanti Alimah mobilnya itu akan berjalan mungkin 100 meter ke depan. 100 meter ke depan ditunggunya 5. Pas 5 bingung, langsung serkap ya. Karena dia tahu kalau di sini kita buat nih ramai, maka kita buat ke depan sedikit. Di sini kita kasih pakunya. Karena mungkin nanti pas saat sunyi di sana Halimah kan bannya kempes. Habis, ya kan? Atau lebih cerdik dia. Karena dia orang pintar, dia miskin, dia pandai komputer. Karena dulu dia kerjanya informatika, pandai dia ngehack, ngehack dia kerja dia. Uang-uang orang kaya itu diambilnya semua ya. Maka negara kan kacau. Atau sebaliknya. Hmm. Tapi ini mungkin terjadi di apa ya? Di surga mungkin terjadi. Ya. Nah, orang miskinnya sedikit, orang kayanya banyak. Yakin nggak akan terjadi kriminal? Kenapa nggak? Orang kayanya itu misalnya orang miskinnya cuma 1.000, orang kayanya 2 juta orang. Satu wilayah. Yakin nggak terjadi kriminal? Kenapa nggak? Hah? Kenapa nggak? Yakin nggak akan terjadi kriminal? Pasti akan terjadi, tapi motifnya mungkin bukan lagi motif perut, mungkin kebiasaan ya. Tapi potensi kriminalnya lebih sedikit.
Kenapa? Lebih banyak orang kah? Iya. Maka kita sebut dengan squeeze Positif. positif. Nah, ini dia. Nah, maka kalau negara mau seimbang, ya ini kalau kita jadi jarang terjadi nih. Jarang terjadi. Jadi Maka negara kalau mau seimbang, maka dia harus kalau bikin biasanya ini kelas menengah, sini kelas menengah letaknya. Kelas menengah. Siapa tuh kelas menengah? Orang yang bekerja dan dapatkan upah minimal UMR. Minimal UMR. kelas menengah atau menengah ke atas, menengah ke bawah katanya. Ya kan? Itu bukan masuk miskin dia. Bahasa itu menengah ke atas, menengah ke bawah. Siapa dia menengah ke bawah? Dia mendapatkan pendapatannya UMR atau sedikit di bawah UMR, tapi dia bekerja formal. Ada kan? Ada. Siapa di menengah ke atas? Dia pekerja mendapatkan upahnya di atas UMR. Oke, nih. Biasanya kalau ini terjadi, kelas menengahnya lebih banyak. Nah, maka hidup lebih tentram. Kenapa? Karena seimbang. Seimbang. Kenapa seimbang? Ya ada dan ekonomi lebih baik. Kenapa? Yang lebih banyak adalah kelas menengah. Kenapa dia miskin? Mungkin miskinnya banyak banyak faktor. Malas sekolah, ya kan? Apalagi miskinnya kultur. Atau miskinnya karena apa? Karena difabel. Nah, difabel. Nih, kenapa ini ada orang kaya? Orang kaya di sini karena mungkin rajin belajar. Rajin belajar. Bapaknya kaya. Nah, bapaknya kaya. Atau nikahi anak orang kaya. Tiga itu caranya. Tiga itu cara menjadi kaya. Kalau nggak pintar, bapaknya kaya. Kalau nggak nikahin anak orang kaya. Betul nggak? Betul nggak? Betul Ripa. Ripa yang ngantuk dia. Nah, motif Ripa yang mana nih mau jadi kaya? Karena rajin belajar, bapaknya kaya, atau nikahin orang kaya? Rajin-rajinlah belajar ya. Ini yang disebut dengan simetris tadi. Distribusinya. Yang mana kelas menengahnya lebih besar daripada kelas menengah, miskin dan kelas kaya. Itu disebut dengan normal lah distribusi satu negara tersebut. Maka kemungkinan besar negara itu chaos sedikit. Tapi kalau tadi Bapak bilang, orang kaya lebih banyak orang miskin. Itu nggak ada. Di surga mungkin. Ya kan? Mungkin yang negatif itu banyak. Contoh di Afrika. Di Afrika itu kan banyak tuh. Jadi apa? Mereka yang terdidik itu akhirnya berpikir apa? Culas. Kenapa? Tidak tersalurkan ilmunya. Oke, ini yang disebut dengan kemiringan tadi. Artinya apa, kawan-kawan? Kita mau melihat kelas menengahnya itu, ya, apakah memang letaknya di tengah-tengah atau agak ke minggir sedikit atau ke kanan sedikit. Nah, itu disebut dengan squeeze ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Caranya adalah akan kita lihat dari nilai rata-rata median dan modus yang tidak sama besarnya. Oke, pengertiannya ukuran kemiringan adalah ukuran menyatakan sebuah model distribusi mempunyai kemiringan tertentu. Oke, apabila diketahui besar nilai ukuran ini, maka dapat diketahui model distribusinya apakah simetris, positif, atau negatif. Kalau seperti tadi aku bilang, dia bagus tuh, kiri kanannya sah. Oke, ada pertanyaan? Paham? Cukup? Oke, ini contohnya. Ini distribusi ada mu itu apa artinya kemarin? MO kecil itu apa kemarin? MO kecil itu apa istilahnya kemarin? Apa namanya? Modus. Artinya ME apa? Median. Median. Kalau ada X, ada topi di atasnya. Rata-rata. Jadi kalau nilai modusnya ya lebih kecil daripada median,
dan nilai rata-ratanya lebih besar daripada median, ya kan kita median itu apa kemarin nilai tengah, maka distribusinya positif ya. Apabila nilai modusnya ya, nih nilai modusnya nih. Bagaimana cara baca ini Pak? Gampang. Nih, ini ada ada median, ada rata-rata. Ini jadi garis tengah, nilai tengah. Jadi kalau nilai tengahnya itu lebih kecil ya, nilai tengahnya itu kita bandingkan dengan modus, lebih kecil nilai modus dan nilai tengah yang kita bandingkan dengan rata-rata lebih besar rata-rata, maka distribusinya positif. Positif. Kalau mu sama dengan me sama dengan rata, maka disebut dengan simetrik. Kalau me ini nilainya lebih kecil daripada me ini kalau kita bandingkan dengan rata lebih kecil dari rata. Kalau kita bandingkan dengan mo lebih besar nilai mo, maka distribusinya negatif. Ya, cara melihatnya nanti. Kalau sederhana, ya kita lihat yang distribusinya apakah positif, simetrik atau negatif, ya. Tapi kalau nilai modusnya, nilai mediannya, nilai rata-ratanya itu sama semuanya, maka dia simetrik. Oke. Distribusi positif. Nah, kita lihat identitasnya ya. Pertama, naik ke puncak sangat cepat. Nah, naik ke puncak sangat cepat tuh. Naik ke puncak sangat cepat. Penurunan setelah di puncak lambat. Nah, berarti dia suksesnya tuh umur 21 tahun. Nah, sudah jadi miliarder dia. Kapan miskinnya? Miskinnya nanti udah umur 70 tahun. Kenapa dia bisa miskin? Tentulah orang akan berpotensi miskin karena gejolak ekonomi contohnya. Tapi lama dia kaya tuh. Dari umur 21 tahun puncaknya kaya kali dia miskin nanti umur 70 tahun. Anggap masih hidup ya, tapi dia umur 70 tahun miskin dia. Tapi kan artinya kan dia menikmati kaya lama. Enak dia kan? Kenapa dia miskin Pak? Ya mana tahu hartanya dikasihnya ke anaknya lagi. Ya dia banyak bersedekah. Ujung-ujungnya apa? Dia cuma memikirkan bagaimana untuk makan saja. Tak ada lagi harta dipikirkannya. Tapi kan dalam statistik kita anggap dia miskin. Kenapa? Karena dia tidak lagi memiliki penghasilan yang mampu untuk menghidupi diri dia. Tapi ternyata selama dia menuju miskin itu dia banyak sedekah, banyak melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Ya kan? Itu ya. Setelah itu, tadi Bapak jelaskan, nilai rata-rata lebih besar daripada modus. Nilai rata-rata lebih besar daripada modus. Dan median. Ya kan? Nilai rata-ratanya lebih besar daripada modus dan median. Nilai koefisiennya pasti positif. Nanti nilai squeness-nya itu nilainya positif. Oke, distribusi simetris. Naik ke puncak dan penurunan sama besar. Contohnya apa? Umurnya itu kita anggap umurnya 50 tahun hidupnya. Umur dari nol kan masa dari lahir udah kaya dia. Ada orang dari lahir kaya. Ada anak orang punya orang Anak orang kaya bukan dia yang kaya. Kan orang kaya. Kan belum dikasih gitu ya sama bapaknya lagi. Dia kan cuma menikmati fasilitas bapaknya saja. Jadi karena dia anak orang kaya, umur 25 kaya dia. Kenapa? Dia mempunyai banyak kesempatan untuk jadi orang kaya. Karena dia apa? Bapaknya kaya. Kalau bapaknya kaya tentu dia bisa berkawan dengan orang kaya. Kalau berkawan dengan orang kaya tentu banyak terbuka bisnis. Umur 25 kaya dia. Umur 50 miskin dia jatuhnya. Kenapa miskin? Banyak ikut forex lah, banyak ikut apa, ternyata kacau hidupnya. Banyak main-main yang tidak penting. Tapi seimbang dia. Dari nol pendapatannya sampai kaya 25 tahun. Dari 25 tahun sampai dia nol lagi pendapatannya umur 50. Berarti kan sama tuh jaraknya. Kita anggap simetris. Kalau kita lihat distribusi kekayaannya digunakannya, yaitu nilai mo atau nilai modus, nilai median dan nilai rata-ratanya sama besar. sama besar. Oke. Koefisiennya apa? Koefisiennya misalnya 0. Nilai squeness itu 0. 0 nilai squenessnya. Oke. Yang negatif. Negatif. Naik ke puncak lebih lambat dan turun lebih cepat. Udah capek-capek lama kali dia sampai jadi orang kaya. Soalnya dia orang kayanya lama.
dia hidupnya 60 tahun. Jadi orang kaya pas umur 50. 10 tahun dia orang kaya langsung dia miskin. Nah, itu kita sebut dengan distribusi negatif, yaitu naiknya lambat, turunnya Parah. cepat. Oke. Proses turun dari puncak lebih cepat. Nah, kan kacau tuh. Siapa nih contohnya nih? Biasanya nih kaum-kaum yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi atau kita sebut dengan konservatif. Siapa contohnya? Kita contohkan aja dulu BlackBerry. Tahu BlackBerry? Kan dia lama naiknya tuh. Dia kan perusahaan lama tuh, BlackBerry itu. Main HP juga. Tapi pada waktu tertentu tahun 2008 dia dapat momen. Langsung ke puncak dia. Tapi karena dia tidak mengikuti adaptasi teknologi, ya di atas tahun 2012 mulai turun dia. Kenapa? Berubah Android. Dia nggak mau ikut Android, tetap yakin dengan produknya. Sekarang mana ada lagi BlackBerry dikenal orang? Kalau Nokia masih ada. Nokia sekarang berubah menjadi apa? Perusahaan teknologi, penyedia teknologi. Produknya HP mungkin jarang ditemui, tapi dia penyedia teknologi-teknologi di satu perusahaan masih ada dia. BlackBerry itu sampai nama perusahaannya hilang. Nah, saking dulu hebatnya BlackBerry itu, semua orang pakai BlackBerry. Kalau nggak pakai BlackBerry, nggak gaul. Kayak itu istilahnya dulu. Kalau ingin diakui strata sosialnya, kedudukan di sosialnya, maka minimal digenggamnya apa? BlackBerry. Kalau masih HP Center dulu tahun 2008 itu dulu kita. Betul 2008 masih kelas berapa SD? Tiga tahun. Masih 3 tahun. Iya. Tiga tahun. Oh. Tiga tahun. Gak ingat. Ah, Bapak dulu mencoba BlackBerry itu umur tahun 2017. Itu pun gabungan dengan Acer dulu. Itu kan dulu ada aplikasi BlackBerry. Kita download aplikasi BlackBerry. Aplikasi tinggal lagi, produk nggak ada lagi, tinggal aplikasi aja lagi. Sekarang sampai aplikasi-aplikasi hilang, ya kan? Itu Bapak merasakan ada namanya itu pin BlackBerry. Bapak kan dulu beli Android pertama tuh Acer. Acer yang paling paling murah dulu HP-nya tuh ya, Acer. Apa? Kata orang tekan cepat, tekan cepat apa? Acer, ACR dia, ACER akan cepat. Bukan ya. Acer tuh katanya dulu akan cepat rembes. Cepat lagi beli uang kita. Nah, itu kan idiom-idiom aja, ya kan? Ya, ini yang terjadi. Kalau dia mendakinya lambat sampai ke puncak, sampai di puncak terjun bebas, ya kan? Ini gambarnya seperti di atas. Maka itu kita kenal dengan distribusi negatif. Artinya apa? Nilai modusnya lebih besar daripada nilai median dan nilai rata-rata. Nilai koefisiennya biasanya negatif. Oke, oke. Bapak ulangi lagi. Ya, Halimah, coba jelaskan apa itu distribusi simetrik. Nah, kan? Oke. Deva, apa itu distribusi simetrik? Yang nilai harusnya itu sama nilai midnya sama nilai rata-rata. Oke. Min sama rata sama kan? Medi. Oke. Ripa, jelaskan Bapak distribusi positif. Nah, apa? Distribusi positif apa? Nah, nggak usah pakai gambarnya kayak mana gambarnya tadi Bapak bilang distribusi positif tuh. Naik puncaknya gimana? Naik puncaknya? Cepat atau lambat naik puncaknya? Hah? Cepat. Turunnya? Ya. Itu aja pikirnya naik cepat ya, turunnya lambat. Artinya apa? Nilai rata-ratanya lebih besar daripada nilai median dan nilai modus. Koefisiennya pasti positif ya. Paham ya? Beginilah cara kita nanti menggambarkan distribusi data. Begitu pula tadi Bapak gambarkan sebuah negara. Berapa banyak orang miskin, berapa banyak orang kaya. Kalau kelas menengahnya lebih banyak, maka negara itu kita katakan bisa seimbang kehidupan. Tapi kalau misi orang miskinnya banyak, nilai kelas menengah yang nggak ada, atau lebih banyak kelas miskin daripada nilai menengah, maka itu negara itu nanti akan bergejolak terus. Contohnya di Afrika itu banyak tuh. Kenapa mereka bergejolak? Karena kelas menengahnya nggak ada. Yang ada miskin kah?
kaya. Kita kenal dulu istilahnya indeks Gini rasio. Indeks Gini rasio. Artinya kedalaman antara si miskin dan si kaya perbedaannya. Tapi kalau ada yang namanya itu kelas menengah, itu nggak jauh kali itu. Ya, jaraknya antara kaya dan miskin. Karena ada penghubung kelas menengah. Tapi kalau kelas menengah nggak ada, orang miskin sedikit, orang kaya banyak, itu surga. Cuma ada di surga. Mungkin nggak ada orang miskin, orang kaya semuanya. Kan? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ada Zahra? Oke, nggak ada. Oke. Koefisien kemiringan Persen. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita lihat pakai. Nanti ada namanya tuh si Bowley, si Persen. Nah, Persen ini orang ahli statistika ya. Dia buat rumus. Untuk menghitung kemiringan, dia mengatakan, ya SK itu squareness ya. Nilai rata-rata dikurangi nilai modus dibagi dengan simpangan baku. Atau kemarin bagaimana rumus simpangan baku? Ya, nilai rata-rata dikurangi modus dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi. Masih ingat rumusnya kemarin simpangan baku? Yaitu apa? Hah? Masih ingat? SD sama dengan 1/n dikali sigma. Sigma apa? Sigma betul data? Atau sigma data ya? Data dikurang rata-rata. Data 1 dikurang rata-rata, data 2 dikurang rata-rata, baru kita sigmakan. Lalu kita bagi 1/n, lalu kita akarkan. Oke, ya. Apalagi? Nah, kalau kita lihat pakai median, tadi pakai modus ya. Nah, 3 ya dikali dalam kurung rata-rata dikurang median lalu dibagi dengan squareness. Itu dari persen juga. Jadi persen itu dia buat koefisien kemiringan pendekatan modus, pendekatan median, pendekatan rata-rata. Ini dia pendekatannya nanti pendekatan apa lagi? Momen matematika saya adalah yaitu squareness adalah sigma frekuensi ya, ya simpang frekuensi dikali ya XI data kita ke berapa dikurang rata dia kuadratkan baru dibagi N dikali S pangkat 3. Nah, S-nya pangkat 3. Pangkat 3 S-nya. Oke, kita lihat lagi. Ini koefisien kemiringan, pendekatannya modus. Kita cari SK-nya kalau pendekatannya modus. Rata-rata dikurangi nilai modus dibagi dengan si pengambah. Kalau kita bicara pakai pendekatan kemiringan atau median, ya 3 dikali dalam kurung rata-rata dikurang median dibagi simpangan baku atau pakai matematis yaitu jumlah frekuensi. Ini biasanya nanti pakai data apa kita nih data kelompok. Ya jumlah frekuensi ya dikali dalam kurung data dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah data atau N dikali simpangan baku pangkat 3. Ya. Nah, menurut persen, dari hasil koefisien kemiringan di atas ada 3 kriteria yang mengetahui model distribusi dari sumber data, baik data berkelompok maupun data tidak berkelompok. Jika koefisiennya di bawah 0, artinya minus, ya kan? Di bawah 0 artinya minus kan? Di mana di bawah 0 tuh Bapak lihat? Bisa dilihatkan di bawah 0. Bisa. Apa? Lebih Kecil daripada 0. Berarti lebih kecil daripada 0 tentu minus. maka distribusinya Negatif. negatif. Jika kemiringannya sama dengan 0, maka bentuknya maka jika kemiringannya lebih besar daripada 0, maka bentuknya positif. Oke. Ya. Nah. Ada lagi namanya. Ini agak murah nih. Koefisien kemiringan Bowley. Bowley. Selain ada persen, ada Bowley. Persen itu biasanya nanti di aplikasi statistik kita lebih banyak pakai persen tuh. Ya, untuk mencari apa? Mencari validitas, korelasi, pakai rumus persen nanti. Yaitu apa?
Nah, ini pendekatannya pakai kuartil, yaitu Q3 dikurang 2 kali Q2 ditambah Q1 dibagi Q3 kurang Q1. Pendekatan kuartil nih. Ya, pakai data kelompok bisa, pakai data single bisa. Oke? Hmm. Kemiringan Andi Supangkat. Nah, Andi Supangat. Nah, ini pakai kemiringan data juga nih, data kelompok. Ya, kalau kita lihat dari sequence-nya itu adalah nilai PINT. Apa tuh PINT? Paruh interval. Nah, dikurangi modus, dibagi TK itu apa? Titik tengah kurva atau median. Nah, sama dengan atau SM selisih modus dikurangi tingkat interval. Untuk mencari paruh interval itu adalah NA ditambah NB dikurang B. Apa NA tuh? Nilai batas, nilai atas, NB nilai dibagi 2. Sedangkan modus kemarin kita cari. Sehingga cari modus kemarin, L itu apa kemarin? Nilai tepi batas bawah yang kita kurangi 0,5 kemarin. Masih ingat atau lupa? Ini nilai bawahnya nih, kita kurangi 0,5. Maka istilahnya L. Ditambah C. C itu apa? Inter atau range jarak data. Kalau kita buat data kelompoknya jaraknya 6, nah 6 itu adalah C. Nah, dikali BI. Apa BI kemarin? Hah? Dibagi B1 tambah B2. Apa tuh BI B1 itu kemarin? Hmm? Apa, ada lupa. Hmm? Jadi nanti ya. Nah, oke kita coba dulu pakai pendekatan persen. Oke. Apa tuh B itu kemarin? Nilai apa B itu kemarin? Nilai apa? Nilai frekuensi. Frekuensi modus. B2? Frekuensi modus. Itu adalah frekuensi kumulatif saat kuartil satu. Yang B2 itu adalah frekuensi kumulatif saat kuartil 2. Ya. Oke, kita nggak pakai yang disepakati dulu. Itu terlalu rumit, kita pakai persen. Oke. Buat data nih. Data Bapak itu ini bentuknya. 6, 8, 2, 3, 6, 7, 1, 1, 5. Oke. Ini data apa namanya? Data apa namanya? Data apa? Berarti dia belum punya pasangan. Kasian ya, belum punya pasangan ya. Kasian nggak? Jangan gitu kali Rifa terlalu menung kali dia kalau bicara pasangan dulu. Ini namanya data sehingga untuk mencarinya kita pakai pendekatan modus berarti apa? Kita cari yang terbanyak tampil. Mana yang banyak terbanyak tampil? 6. Berarti modusnya 6. Kita cari lagi nilai rata-ratanya. Ayo, berapa nilai rata-ratanya? Berapa nilai rata kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa rata-ratanya? Ayo, cari. Berapa rata-ratanya? Ayo dicari berapa rata-ratanya. Kita tuh. Tinggal nanti kita cari SD-nya lagi. Apa SD itu? Standar deviasi atau bahasa Indonesia simpangan baku. Ya, berapa modusnya? Berapa mediannya? 5,5. Betul yang lain? 4,7. Nah, mana nih yang betul nih? 6 tambah 8 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 1 tambah 5 dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8. Ayo, Rifa 5, ayo cari. 4,75. Nanti apa? Suruh depan nanti sudah satu. Saya kan 4,75. Oke, kita cari lagi standar deviasi ini rumusnya. Nah, ini kita ubah dengan data lagi. Kita ubah XI aja. XI. Oke, kita lihat sama-sama. Standar deviasi. Yaitu akar. Berapa dia nih?
N-nya berapa? N-nya? N-nya 8. 1/8 dikali berapa nih? Sigma. kali 6 Sigma. Nah, berarti apa? 6 4,75 4,75. 10 Nah, ditambah tambah 8 8 kurang 4,75. Nah, oke, ditambah 2 kurang. 4,7 Ingat ya, kalau ini dia bersifat absolut. Apa itu absolut? Kalau dia min, kita anggap positif. Ya, dia bersifat absolut. Karena standar deviasi itu nggak ada yang minus. Dia absolut. kalau Oke, tambah. Berapa lagi? 3 3 dikurang 4,75 4,75 ditambah 2 ya. Tambah 6 6 kurang 4,75. Oke. Tambah 7 4,75 5 tambah habis 1 dikurang 4,75. Oke. Kita sambung masih ya. Ini masih sambungan ini. Nah, terakhir apa? 5 Tambah 5. dikurang 4,7 Ayo, berapa hasilnya? Ya, berapa hasilnya? Berarti 1/8 dikali berapa dia nih? Dikali berapa nih? Ayo cari. 1,25 Ini berapa? 1,25. Ditambah berapa lagi? 3,25 3,25. Oke, Sarah. Bangga, tambah lagi berapa tambahnya? 2,75 2,75. Kalau standar deviasi itu sifatnya absolut. Kalau dia jadi min, kita anggap dia positif. Dia kita kurangin dulu. 2 dikurang 4,75 berapa? Kan min 2,75 kan? Nah, kita hilangkan minnya. Kita anggap dia 2,75. Kalau nanti min nanti standar deviasinya nggak mungkin min standar deviasinya. Kacau lah kita. Oke, 1,75 tambah 1,75. 1. Oke, ditambah 1,25 1, 25 tambah 2,25 2, 25 tambah 3,75 3, 75 saya jadi 3,75. iya Yang mana tuh? yang satu Pak Yang satu ini. iya Pak Oh, tambah 0,25 0,25. Ayo berapa hasilnya? 1,5 Tasukip suki pa lupa mikir. Ya, paham dulu. Paham dulu konsepnya. belas kemarin kan belum satu 12 tuh ya kita itu 12 sekarang Yang kedua kan mungkin nilai min kita akarkan. Kalau nilai min kita akarkan, yang ada tuh NA kata dia. Tahu nih NA? Non esensial. Artinya apa pun. Selain A tuh ya, atau tidak bisa definisikan. Coba lah buat. Akar minus 5 diakarkan. Nah, buat kalkulator. Akar minus 5 berapa? Coba buat di kalkulator akar minus 5. Misalnya kita anggap nih minusnya berlaku nih. Nah, kita lihat akar minus 5 itu berapa nih? Minus 5. Tahu caranya kemarin? tidak ditetapkan kesalahan Hah? tidak terdefinisi tidak ditetapkan Pusing kalkulator kan? NA. Nah, Essence. oke. Ayo, berapa hasilnya nih? 16,5 Nah, pusing ya, baru ketemu dia pusing Pak. Makanya besok kita belajar aplikasi statistik. Tapi tahu dulu ini. Kata orang kan kalau kita mengemudi mobil tahu dulu teori mobil tuh. Ini apa? Rem. Sebelah kanan gas, tengah-tengahnya rem. Kalau kita pakai manual, sebelah kirinya
kopling. Gas apa fungsinya? Untuk menekan tekanan supaya mobilnya berjalan. Jalan. Rem untuk menghenti, kopling untuk menghentikan pergerakan Si. mesin. Setir apa fungsinya? Ah, setelah kita tahu, baru kita disuruhnya pakai mobil. Ya kan? Ini berapa? Akar Satu 1/8 di kali berapa nih jumlahnya? 16,5. 16,5. lima Berapa tuh? banggar satu Oke, berapa tuh? 16,5 dibagi 8. Berapa hasilnya? 2,6. Berarti akar 2,6. 2,06 berapa? 1,43. 2,4. Nah, ini hasilnya yang kita sebut dengan simpangan Baku. baru. Ini aja deh soal kita ada sepanjang ini menyelesaikan ya. Baru kita buat rumusnya tadi. SK pakai modus apa tadi? Itu nih. Rata-rata dikurang modus dibagi Simpangan baku. S. Berarti berapa rata-rata kita? 4,75. 5. Dikurang modus kita berapa? 6. Dibagi. Simpangan bakunya 1,43. Berarti berapa hasilnya nih? Ayo cari. 4,75. 4,75 dikurang 6. 1,25. Berarti 1,43. Dibagi 1,43. Berarti 0,87. 4,75 dikurang 6 berapa? 4,75 dikurang 1,25. saya. Min. Min 1, kalau ini nggak perlu yang untuk absolut itu ini aja. Ini absolutnya. Ini nggak perlu lagi kita absolutkan. Berarti berapa? Min 1,25. Dibagi Bagi 1,43. Ah. Ya, min 0,87. min 0,87. koma Ya. 8 tuh. Berarti apa nih? Berarti distribusinya apa namanya? Negatif. Bawah ini. Distribusinya negatif. Kita buktikan. Kita buktikan. Ya, kita nggak belajar Pauli, kita nggak belajar adi sepangat, cukup nanti kalau kamu mengetahui aja. Kita coba pakai persen aja. Median, kita pakai modus. Oke, kita buktikan. Data ternaknya berapa? satu 1. Data tertingginya 8. Oke, kita buat 1 ke 8. Kita urutkan ya. Angkanya berapa jadi? 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7. 6-nya dua. Jangan pakai 62 dulu. Oh, 7. 7. Oke. 7 lah. Angka 1 berapa di sana? 1. Angka 2, 1. tuh, angka 3, 1. angka 5, 1. angka 6 berapa? 1. Kalau kita buat ya, ini 1 di sini. Ini 1, ya 1, 1, 1, ini 2. Angka 7, 1. Angka 8. Kalau kita gambarkan dia. Maka gambarnya akan seperti ini. Kemana miringnya? Sana. kiri Pak kiri Kemana miringnya? Ke Sini. Oh ya. kiri Maka nilainya adalah minus 0,87. Oke. Kita buat lagi pakai median. Ya, median. Nilai median. Oke. Ini kita punya simpang baku nih. Simpang baku kita udah miliki. Rata-rata memiliki, kita cari angka median. Oke, median. Kita urutkan lagi mediannya. Berarti ini angkanya berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke. 6-nya 2. Kok 6-nya 2? Kan kita mau buat media. Nah, 7, 8. Kalau ini kan kita mau buat distribusinya. Ini kan mau kita buat distribusinya. Kayak gini dia nanti
Nah, ya kan? Ini Y, ini X. Kita mau buat mediannya. Oke, lihat mediannya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Berapa jumlah datanya? 8. Kalau 8 berarti dia genap. Kalau genap warna apa? 6. Di sini tuh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Berarti apa? Data keempat dan data kelima kita tambahkan. Dibagi 2. Berapa hasilnya? 5,5. Nah, karena dia genap, kalau kita hitung dari kiri 1, 2, 3, 4, 4 dia 5. Terus ini 1, 2, 3, 4 apa dia ada? Nah, maka caranya adalah yang mengaku-ngaku tengah-tengah ini kita tambahkan, kita bagi 2. 2,5. Nah, berapa akhirnya mediannya? 5,5. 5,5. Berarti ME-nya 5,5. Oke, berapa kita 5,5 ME-nya? Ya, kita cari SK-nya. SK sama dengan pakai median. Apa? 3 dalam burung rata dikurang Median ME dibagi simpangan baku S. S. Oke, jelas 3 ya. Rata-ratanya berapa tadi? 4,75. 4,75 dikurang mediannya berapa? 5,5. Oke, dibagi 1,43. 1,43. Berapa hasilnya? Yang mana dulu kita kerjakan? Nah, berarti 4,75 dikurang 5,5 berapa? Minus 0,75. Minus 0 kali 3. Minus 2,25. Minus 2, dibagi 1,43. Berarti berapa? Minusnya 1,57. 1, masih minus juga ya. Minus. Dia adalah mengatakan distribusinya adalah negatif. Oke, paham? Fokuskan dulu kemiringan. Besok pertemuan 10 fokuskan keruncingan. Ya kan? Kalau semuanya nanti dikasih apa nanti head nanti panas ya kan? Minimal paham dulu. Oke, Bapak kasih soal. Latihan. Ya, latihan. Oke, sama-sama mengerjakannya. Kalau nggak terpecahkan ini kita sampai jam 12 nggak selesai kita belajar taritan. Harus terpecahkan. Harus terpecahkan. Bapak tidak ingin nampak aslinya tapi tahu prosedurnya dulu. Ya. Oke, kita kasih nilai single lagi. Nilai single ya. Nilai single aja kita kasih. Nah, karena nanti mungkin kalau kita skripsi juga nilai single. Ya, nilai single. Kita pasang. Oke, Pak kasih data 3, 6, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 2, 1. Cari. Nah, cari SK pendekatan modul. Satu nih. 2, cari SK pendekatan Median. median. Oke. Pokok bagi kelompok. Ripa, Uswa sama Iit cari yang pakai modus. Zahra, Deva sama Lima cari yang pakai median. Oke, yang jelas tentu menjadi nilai rata dan nilai simpang bakunya harus sama-sama. Oke. 4. Bapak kasih waktunya 15 menit. Ya. Oke, jadi SK untuk modus 1,5.
22. SK untuk min 1,39. Berarti kita taruh dia adalah distribusi positif. positif. Tadi Bapak bilang distribusi positif itu adalah apabila dia cepat naik, lambat turun. Yang mana tadi apa istilahnya itu apa? Nilai apa di sini? Nilai modus rata-rata Median. median. Nah, apa artinya ini? Buka lagi catatan. Median lebih besar. Buka lagi catatan. Lebih besar daripada rata-rata dan lebih besar dari Kalau positif apa? median. Nilai rata-rata. Salah kan? Jadi rata-ratanya lebih besar daripada nilai modus dan Media. Lah lupa lagi. Nggak ada dicatat, ya kan? Ada. Kok lupa? Berarti betul. Ini nilainya positif. Positif. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada nilai modus dan nilai media. Maka dia positif. Ini cuma menentukan kemiringan saja. Yang kita cari juga ini. Koefisiennya adalah apakah sini ada nilai min atau nilai positif. Nah, nanti kalau mau cepat, cukup 3 ini aja cari. Rata-rata, modus, median. Gak usah pakai SD ini. Panjang cari SD ini. Panjang nggak? Panjang. Nah, untuk menentukan apakah dia itu distribusinya positif atau negatif, kalau nggak diminta nilai squareness-nya, tentukan distribusi saja apakah dia positif negatif, cukup ini aja. Ya, rata-rata modus median. Kalau nilai rata-ratanya lebih besar daripada modus median, berarti dia positif. Kalau sama ketiga-tiganya, berarti dia simetris. Kalau nilai apa? Nilai apa? Nilai modus lebih besar daripada rata-rata dan median, maka dia Positif. negatif. Ini kita lihat nih yang negatif. Ini yang negatif. Negatif. Nilai modus lebih besar daripada nilai median dan nilai rata-rata. Oke? Ada pertanyaan? Udah pusing? Oke, kita masuk nanti jam 11. Jam 11 ya, kita di lokal ujung lagi. Lokal yang kemarin. Ya? Bapak tunggu kerangka latar belakang kawan-kawan yang akan kita bahas. Buat kan? Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.